Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Pembelajaran 3 Silaturahmi Keluarga. Ayo mengamati gambar kegiatan Siti berikut pada halaman 23. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, dan ada pula yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Mari kita simak dongeng ular dan tikus seperti yang sudah Miss Kiki sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari
cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular bertanya, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ya, ini adalah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan oleh Nurganini Solihati pada tahun 2007. Kalian dapat mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan dongeng sebelumnya, yaitu pada halaman 7, nomor 1, 2, dan 3. Kalian dapat langsung kerjakan di buku paket kalian sesuai dengan teks bacaan dongeng tersebut. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kalian buka buku paketnya pada halaman 28. Kita diskusikan bersama-sama. Nomor 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Jawabannya, sang ular ingin memangsa tikus karena lapar. Nomor 2. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah berpikir terlebih dahulu untung dan ruginya. Nomor 3. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa mencari makan bersama. 4. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Ya, tikus memaafkan sang ular saat sang ular meminta maaf kepada tikus. 5. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Ya, setelah mereka hidup bersama, mereka mencari makan bersama. Jadi, kesimpulannya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Dongeng yang tokohnya binatang disebut fabel. Dalam fabel, tokoh binatang seolah-olah bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Selanjutnya, di sini kita memasuki bentuk pecahan 1/3. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Kalau kemarin kita mempelajari 1/2 atau setengah yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Untuk hari ini adalah 1/3, maka kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar seperti pada gambar yang kalian lihat. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan yaitu 1/3 bagian. Jadi ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah.
Perhatikan gambar puding di samping. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Ya, masing-masing dipotong puding di atas disebut 1/3 bagian. Karena setiap bagian merupakan satu potongan dari 3 potongan yang sama besar. Maka disebutnya 1/3. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat pada halaman 30-31. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Jadi jawabannya adalah 1/3 karena sama-sama dibagi sepertiga ya. Kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan nomor 2 dan 3. Arsirlah sepertiga dari gambar berikut. Jadi di sini sudah ada bangun datar yang dibagi menjadi 3 bagian. Kalian hanya mengarsir satu bagian sisinya saja. Kalau kemarin 1/2, jadi di antara 2 hanya 1. Kalau ini ada 3, yang kita arsir hanya 1 karena 1/3 ya. Contohnya seperti yang kalian lihat pada nomor 1. Dan kalian dapat lanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda? Ya, sikapku terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda adalah tetap berteman dan saling menghormati karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda checklist pada halaman 32 dan 33. Contoh nomor 1. Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah pilihannya ada mengejek, menghormati, atau bertengkar. Ya, harus tetap saling menghormati. Kalau jawabannya sudah tepat, kalian tinggal beri checklist di dalam kotak tersebut. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.